الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian hadis Mukhtasarul Jami' As-Shaghir, kita mulai majelis ini dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, wabil khusus untuk saudari kita Ibu Waluyo, dan kita niatkan untuk semua kaum muslimin yang sedang sakit supaya doa kita lebih barokah insyaallah taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaha. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahum. 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 Allahumma shfi mardal muslimin wa ajil shifaa'ahum shifaa'an la yughadiru saqama. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah sampai pada pembahasan huruf alif ya. Hadis nomor 1441. Faqala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, tajawaza, memaafkan, li ummati, untuk umat saya, amma, terhadap apa yang haddatsat, berbicara, bihi, dengannya, anfusaha, kepada hatinya, malam, selagi tidak, tatakallam bih, dia mengucapkannya, atau ta'mal bih, beramal dengannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa bisikan-bisikan buruk yang muncul dalam hati kita ini masih dimaafkan oleh Allah. Yang penting kita tidak melanjutkan dengan sikap. Nah, sikap itu ada dua macam. Ada berupa ucapan, ada berupa perbuatan. Saya kasih contoh misalnya, terbersit dalam hati, siapa yang menciptakan Allah? Ini bisikan dari setan. Bersitan dalam hati seperti ini, apakah menyebabkan kita berdosa? Ini kan pertanyaan kurang ajar. Siapa yang menciptakan Allah? Allah itu yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan Allah. Nah, tapi ketika terbersit dalam hati, dibisikkan oleh setan, apakah berdosa? Enggak berdosa. Tapi kalau sudah kita ungkapkan dalam ucapan, nah di sini baru bermasalah. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, masalah ini. Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada dalam hati, menampakkan berarti dalam ucapan, atau kalian sembunyikan, berarti disimpan dalam hati, semua itu yuhasibukum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap dosa bisikan seperti itu, tapi itu dulu di awal Islam. Kemudian ayat ini oleh Allah dihapus hukumnya, diganti dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Nah, maka setelah turun ayat 286 ini, maka peraturan yang lama dihapus oleh Allah. Terbersit dalam hati masih dimaafkan. Yang penting jangan diucapkan. Ada kejadian misalnya barang hilang, kemudian terbersit dalam hati antum, ini yang melakukan seseorang. Padahal nggak punya bukti sama sekali. Nah, ketika tidak ada bukti, kemudian terbersit dalam hati, maka itu sebenarnya tidak boleh. Ini namanya su'udzon. Tapi selama tidak diucapkan, nggak masalah. Tapi segera dihilangkan. Segera apa? Dihilangkan. Termasuk tadi bisikan dari setan. Siapa yang menciptakan Allah? Ini bisikan dari setan. Maka segera dihilangkan. Jangan dilanjut-lanjutkan.
langsung kita ucapkan la ilaha illallah, amantu billah, saya iman kepada Allah, supaya bisikan tadi berhenti. Termasuk dalam bab fikih, hadis ini berlaku masalah cerai. Seseorang dalam hati marah sama istrinya, ingin mencerai istrinya. Tetapi kemudian setelah marahnya turun, kemudian dia mikir lagi, akhirnya dia tidak jadi cerai. Nah, apakah keinginan cerai kemarin ketika marah yang terbersit dalam hati itu sudah sah? Itu belum sah. Malam tatakallam, selama belum diucapkan. Tapi kalau sudah diucapkan, kamu saya cerai, maka sah. Au ta'mal, atau belum diamalkan. Misalnya ditulis lewat WA, kamu saya cerai. Nah, nulis lewat WA ini termasuk sudah ta'mal, sudah beramal, berarti itu kena. Tapi ketika hanya terbersit dalam hati, besok akan saya cerai istri saya, marah sama dia, maka terbersit dalam hati ini masih belum berlaku, masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, tajawazali, memaafkan untuk saya, an ummati, dari umatku, al khata'a, salah yang tidak disengaja, wan nisyana, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa yang mereka dipaksa terhadapnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak semua amal manusia dianggap dosa oleh Allah meskipun salah. Maka tiga ini dimaafkan oleh Allah. Satu, salah yang tanpa sengaja, itu namanya khata'. Maka salah ada dua macam. Ada salah yang sengaja, ada salah yang tidak sengaja. Membunuh orang dengan sengaja, kemudian dimutilasi, dipotong-potong, kemudian tubuhnya dilempar di sungai misalnya, nah, itu dosa besar. Tapi kalau naik motor, kemudian tidak sengaja nabrak orang sampai mati, ini tidak sengaja, ini dimaafkan oleh Allah. Tapi meskipun dimaafkan oleh Allah, dalam masalah nabrak sampai mati, ini ada hukumnya khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Surat An-Nisa ayat 92. Tidak pantas orang beriman membunuh orang beriman yang lain kecuali kalau itu hanya tanpa sengaja, maka bisa terjadi. Wa man qatala mu'minan khata'an, membunuh orang mukmin tanpa sengaja, seperti nabrak tadi, maka supaya dia terlepas dari dosanya, fatahriru raqabatin mu'minah, merdekakan budak yang beriman. Wadiyatun musallamatun ila ahli, ganti rugi bayar diat 100 unta kepada keluarga si korban. Tidak ada budak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman lam yajid fasiyam, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu adalah taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dia tidak berdosa karena tanpa sengaja, tapi ini karena kesalahan besar sampai menyebabkan orang mati, maka supaya dia lebih bersih lagi, oleh Allah disuruh untuk merdekakan budak. Nisyan, lupa, misalnya seseorang puasa kemudian dia makan sampai kenyang, minum sampai tidak haus sama sekali, begitu selesai minum baru ingat puasa. Nah, ini dimaafkan oleh Allah. Dimaafkannya dalam bentuk apa? Satu, puasanya tetap sah. Dua, tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa tersebut. Enak sekali. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Kata Imam Malik, siapa yang makan pada saat puasa meskipun lupa, maka dia wajib mengganti pada hari yang lain. Nah, tapi perkataan Imam Malik ini tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, pada saat puasa, fa akala aw syariba, lalu makan atau minum, falyutimma shaumah, maka silahkan lanjut puasa." Dalam hadis yang lain dikatakan wala qada alaih, enggak ada kewajiban mengganti puasa. Nah, inilah pendapat mayoritas para ulama. Kemudian yang ketiga yang dimaafkan Allah, ustukrihu, yang dipaksa. Maka sesuatu yang dipaksa tidak kena hukum. Seorang suami dipaksa mencerai istrinya. Kalau kamu tidak cerai istri kamu, maka kamu saya cambuk sampai kamu mati misalnya. Nah, daripada dicambuk, maka kemudian terpaksa saya cerai istri saya. Ini tidak terjadi cerai. Dan ini fatwa difatwakan oleh Imam Malik di dalam pengajian seperti ini, menyebabkan Imam Malik dipenjara. Kenapa? Karena zaman dulu ada beberapa orang yang
benci kepada khalifah karena khalifahnya tidak baik, kemudian tidak mau baiat kepada khalifah. Nah, maka khalifah memberikan peraturan, yang tidak mau baiat kepada saya, maka disuruh untuk ceraikan istrinya. Nah, ketika dia mencerai istrinya, tapi dipaksa seperti itu, apakah sah cerainya atau tidak? Ditanyakan kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak sah cerainya, karena Rasulullah bersabda, ustukrihu, yang dipaksakan ini dimaafkan oleh Allah, berarti nggak terjadi. Nah, akhirnya gara-gara fatwa itu Imam Malik kemudian dimasukkan dalam penjara, karena dianggap dia membela orang-orang yang tidak mau baiat tadi. Sebenarnya bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Imam Malik ya, tapi secara hukum fikih memang tidak sah cerai seperti itu. Demikian juga kalau ada seorang wanita diperkosa, apakah dia berdosa? Enggak. Bagaimana mungkin dia berdosa? Dia tidak rela terhadap perbuatan tadi. Sudah dia dapat musibah karena diperkosa, masih tambah dosa. Ini enggak adil kayak begini. Nah, maka ini tidak termasuk yang terkena dosa. 43. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, tasaddaqa, bersedekah, alaikum, kepada kalian, inda wafatikum, pada saat wafat kalian, bithuluthi amwalikum, dengan sepertiga dari harta kalian. Wa ja'ala dzalika, dan Allah menjadikan hal itu ziyadatan lakum, sebagai tambahan untuk kalian, fi a'malikum, dalam amal kalian, maksudnya dalam pahala amal kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah, hasan. Hadis ini membicarakan tentang bolehnya seseorang berwasiat untuk mensedekahkan sepertiga dari harta warisannya. Dia terkena penyakit COVID misalnya, kemudian sudah hampir mati. Nah, dia berwasiat, nanti kalau saya mati, sepertiga harta saya untuk membangun masjid atau untuk membangun pesantren misalnya. Nah, seperti itu boleh, tapi maksimalnya adalah thuluth, sepertiga. Hanya saja seperti yang sudah disampaikan dulu, bahwa lebih bagusnya bukan sepertiga, tapi seperempat. Mari kita lihat fatwa dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Lau annan nasa ghaddu ila rubu'." Alangkah bagusnya kalau manusia itu mereka tidak berwasiat sepertiga, tetapi mereka berwasiat seperempat saja. Ya. Kata Ibnu Abbas, "Lau ghaddan nasu ila rubu'." Alangkah bagusnya kalau manusia itu menurunkan wasiatnya sampai seperempat, jangan sepertiga. Meskipun boleh. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah bersabda, "Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir." Sepertiga itu sudah banyak. Au qala kabir, atau Nabi mengatakan sepertiga itu besar itu. Jadi lebih bagus kita tinggalkan banyak untuk anak-anak kita sehingga mereka hidup dengan nyaman, daripada kita meninggalkan anak-anak kita fakir-fakir akhirnya minta-minta kepada manusia. Nah, lebih bagus meninggalkan mereka dalam keadaan tercukupi. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun boleh kita wasiat sepertiga harta warisan, tapi tolong digarisbawahi bahwa jangan pelit untuk sedekah sehingga sedekah ditunda sampai menjelang mati. Ini tidak baik. Ini bukan sedekah yang pahalanya besar. Maka ketika masih sehat seperti ini, kita sedekah aja. Adapun nanti kalau mau sepertiga wasiat, itu adalah masalah lain. Jadi jangan diundurkan, nanti saja. Saya kalau sudah mau mati, saya akan berwasiat sepertiga, tapi sebelum-sebelumnya nggak mau sedekah. Nah, nggak seperti itu caranya. Okay. Sedekah seperti itu, nilainya kecil sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sedekah yang pahalanya besar adalah afdalus sadaqah, sedekah yang paling besar pahalanya, antas sadaqah, Anda bersedekah, wa antas sahihun syahihun, Anda masih sehat, Anda masih merasa pelit, ta'mulul ghina wa takhshal faqr, Anda masih berangan-angan kaya dan Anda ketakutan untuk fakir menjadi fakir. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka selama masih bisa untuk sedekah, sedekahlah tanpa ditunda-tunda sampai menjelang kematian. 44. Innallaha, sesungguhnya Allah, tatawwala atau tatawala, telah memberikan kelebihan, alaikum, kepada kalian,
fi jam'ikum, pada perkumpulan kalian hadza ini. Fawahaba, lalu Allah memberikan musiakum, orang-orang yang berdosa di antara kalian, limuhsinikum, kepada orang-orang yang baik di antara kalian. Wa a'ta, dan memberikan muhsinakum, orang yang baik di antara kalian, ma sa'ala, apapun yang dia minta. Idfa'u, pergilah, bismillah, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud jam'ikum, perkumpulan kalian, ini maksudnya adalah Muzdalifah. Jadi sabda Nabi ini disampaikan beliau ketika musim haji. Setelah wukuf di Arafah, kemudian menuju ke mana? Muzdalifah. Jadi wukufnya orang haji 2 kali. Wukuf di Arafah dari zuhur sampai dengan maghrib, kemudian setelah tenggelam matahari, maka pergi dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah wukuf lagi sampai isfar. Isfar itu sebelum terbit matahari. Nah, kalau sudah isfar tapi sebelum terbit matahari, sudah terang begitu, maka meninggalkan Muzdalifah. Nah, saat itulah Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada kalian di tempat perkumpulan kalian, yaitu di Muzdalifah. Maka Muzdalifah itu nama lainnya adalah jam'un, ya. Kalau ada hadis Nabi menyebutkan kata-kata jam'un, nah itu biasanya artinya apa? Muzdalifah. Allah memberikan orang yang jelek di antara kalian kepada orang yang baik. Maksudnya, sebagaimana orang-orang yang baik ini dikabulkan doanya oleh Allah, maka Allah juga mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat jelek ini. Jadi yang haji kan campuran tuh. Ada orang baik, ada orang jelek, ada orang soleh, ada orang toleh. Nah, orang-orang soleh oleh Allah doanya dikabulkan. Orang-orang toleh, orang-orang jelek diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah kasih karunia tadi. Semestinya yang jelek-jelek ini nggak dapat ampunan, semestinya. Tapi karena adanya orang-orang baik yang mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami, ampunilah kami. Maka Allah tidak hanya ngasih ampunan kepada orang-orang yang baik saja. Semua permintaan orang baik dikabulkan, plus yang orang-orang jelek ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fadilah melakukan haji dan fadilah wukuf di Muzdalifah. Karena itu mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nanti haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, idfa'u bismillah, pergilah dengan nama Allah, artinya pergilah meninggalkan Muzdalifah ini. Setelah dari Muzdalifah kemudian lanjutkan lagi perjalanan haji, baca bismillah. 45. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala, meletakkan al-barakata, berkah, fis sahuri, di dalam makanan sahur, wal kaili, dan takaran. Hadis riwayat Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Alqab, derajatnya hasan. Yang dimaksud barokah itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita puasa, kita makan sahur, kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah. Karena itu Rasulullah berpesan, kalau puasa jangan meninggalkan sahur. Meskipun hanya minum seteguk air, yang penting sahur. Kalau tidak sahur itu seperti orang-orang ahli kitab, mereka puasa tanpa sahur. Akluhu barakah. Rasul bersabda, as-sahuru, makanan sahur itu, akluhu barakah, memakannya adalah berkah. Fala tada'uh, jangan meninggalkan sahur meskipun hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat memberikan selawat, yaitu doa, kepada orang-orang yang sahur. Nah, ini salah satu berkahnya sahur. Kalau kita melakukan sahur, dapat salawat dari Allah, ampunan, rahmat, pujian, dapat doa dari para malaikat. Tapi kalau tidak sahur, maka tidak mendapatkan itu semuanya. Kemudian yang kedua, al-kail, takaran. Maksudnya, kalau kita memasak nasi misalnya, ini terapannya untuk di Indonesia. Memasak nasi itu jangan ngawur, langsung ambil saja, asal ambil jangan, tapi ditakar. Butuhmu sehari berapa? Butuhnya misalnya 1 gelas, ya sudah ditakar, ambil 1 gelas, dimasak. Kalau satu keluarga setiap harinya butuhnya 1 kilo, kemudian dia mempersiapkan di awal bulan 30 kilo, nah, maka supaya berkah dan sampai betul-betul cukup sampai akhir bulan, caranya ditakar. 1 hari ambil 1 kilo, masak jangan lebih dari 1 kilo. Tapi kalau asal ambil saja, asal masak saja tanpa perhatian, nanti di akhir bulan nggak cukup. Itu maksudnya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi yang lain. Rasulullah mengatakan, kilu ta'amakum, takarlah makanan kalian,
Fa innal barakata fit ta'amil makil. Karena berkah itu ada pada makanan yang tertakar. Hadis riwayat Ibnu Najjar, derajatnya sahih. Kita lanjutkan 46. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'alal haqqa, meletakkan kebenaran, ala lisani Umar, pada lidahnya Sayyidina Umar, wa qalbihi, dan hatinya Sayyidina Umar. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar memiliki fadilah. Fadilahnya apa? Lisannya kalau ngomong itu sering benarnya. Hatinya kalau memikirkan sesuatu atau menebak sesuatu, itu firasatnya biasanya tepat. Dan cerita tentang Sayyidina Umar firasatnya tepat sangat banyak sekali. Salah satu contohnya yang dulu pernah kita sampaikan, tapi nggak ada masalah diulang lagi, dalam kitab Muwatta. Sayyidina Umar bertanya kepada seseorang, "Masmuka, namamu siapa?" "Nama saya Jamrah, bara api." "Bapakmu siapa?" "Bapak saya Syihab, obor." "Kamu dari kampung mana? Kabilah mana?" "Kabilah Huraqah, bakaran." "Aina maskanuka, di mana desamu, tempat tinggalmu?" "Harratin nar, panasnya api." "Terus di dusun yang mana?" "Dusunnya Dzatul Ladha, yang mempunyai jilatan-jilatan." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Adrik ahlaka, sekarang kamu langsung pulang, faqad ihtarku, karena mereka semuanya sudah terbakar." Fakana kama qala Umar. Ternyata betul dia balik ke rumah, sekampung kebakaran, Pak. Nah, maka ini firasat dari Sayyidina Umar. Zaman dulu belum ada WA, Pak. Sehingga Sayyidina Umar tidak dapat WA sama sekali dari siapapun. Tapi dia dapat firasat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang namanya kok serba bakar. Ini pasti terbakar. Akhirnya terbakar betul. Nah, ini firasat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kenapa bisa seperti itu Sayyidina Umar? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjawab pertanyaan tersebut. Qad kana fi man madha qablakum, umat-umat terdahulu, unasun muhaddatsun, ada orang-orang yang diajak bicara. Diajak bicara maksudnya dapat ilham dari Allah. Jadi bukan nabi, tidak dapat wahyu, tapi diajak bicara oleh Allah, yaitu lewat ilham. Fa iyyaku fi ummati ahadun minhum, kalau di antara umatku ada yang seperti mereka, fa huwa Umar bin Khattab, dia adalah Sayyidina Umar. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Contoh yang lain, Sayyidina Umar ketika naik mimbar khutbah Jumat, dia tiba-tiba panggil panglima perangnya yang dikirim perang di Syam. Dia mengatakan, "Wahai Sariyah," Sariyah itu nama panglimanya, "kamu naik gunung sana, kamu naik gunung sana." Nah, orang-orang di Madinah merasa ini Sayyidina Umar mengikau ini. Lagi khutbah tapi mikirkan perang, akhirnya mengikau. Tapi ternyata suara Sayyidina Umar sampai ke telinganya Sariyah. Sariyah ini mimpin pasukan perang di Syam, hampir kalah. Tapi mendengar Sayyidina Umar memberikan petuah naik gunung, dia bawa pasukannya naik gunung, akhirnya menang. Nah, maka mereka pulang ke Madinah jadi heboh karena ternyata Sayyidina Umar suaranya sampai ke Syam. Ini kalau bukan Allah nggak mungkin seperti ini. Lisan, ya, lisannya ngomong, tapi kebenaran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada lisan. Supaya bisa seperti itu bagaimana? Supaya kita bisa seperti itu bagaimana? Ada riwayat mengatakan, "Ittaqu firasatal mu'min." Takutilah firasatnya orang-orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang beriman itu melihat dengan cahaya dari Allah. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya dhaif. Tapi meskipun derajatnya dhaif, para ulama katakan hadis ini mujarrab. Mujarrab itu apa? Sesuai fakta. Jadi ada orang-orang yang imannya kuat sehingga mata batinnya itu kuat. Karena mata batinnya kuat, maka pengaruh pada mata zahirnya, pada mata kepalanya. Kalau ngomong benar, kemudian firasatnya benar. Nah, maka kuncinya pada iman ini. Iman kita semakin kuat, hati kita semakin bersih, maka mata zahir juga menjadi kuat. Tapi kalau hati kita kotor, mata hati kita buta, maka tidak mungkin mendapatkan firasat-firasat seperti ini. Karena itu mari kita perbaiki hati kita masing-masing. Ya. Ini PR untuk kita masing-masing. Perbaiki hati masing-masing, terutama yang ngomong ini. 47.
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, ja'ala dunya, menjadikan dunia ini, kullaha qalilan, semuanya adalah sedikit. Wa ma baqiya, dan tidaklah tersisa minha dari dunia, illal qalil, kecuali sedikit juga. Katsaghabi, seperti al-haud, telaga. Syuriba, telah diminum, safruhu, bagian berjernihnya, wa baqiya, dan tersisa kadaruhu, bagian kotornya. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Maka sebanyak apapun dunia di mata Allah adalah qalil, sangat sedikit, enggak ada nilainya. Mari kita lihat apa kata Allah dalam Al-Qur'an. Qul mata'ud dunya qalil. Surat An-Nisa ayat 77. Katakanlah, kesenangan dunia itu hanya sedikit. Orang bertanya, sedikit gimana? 1 triliun itu besar, 1 miliar itu besar, apalagi seluruh dunia, banyak sekali itu. Kok dikatakan sedikit? Nah, jawabannya pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul mata'ud dunya fil akhirati illa qalil, wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia kalau dibandingkan akhirat kecuali hanya mata', kecuali hanya perbekalan yang sedikit. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan kehidupan dunia kalau dibandingkan akhirat kecuali sangat sedikit. Surat At-Taubah ayat 38. Jadi bandingannya akhirat. Kalau kita hanya melihat dunia saja, ya kelihatan banyak, besar. Kalau bandingan akhirat, nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, tidaklah tersisa dari dunia kecuali sedikit. Jadi awal Allah ciptakan bumi, ciptakan alam semesta ini, sampai nanti hari kiamat. Ini yang sudah terlewat, kata Nabi, lebih banyak. Yang tersisa dari masa saya ngomong ini, ketika Nabi bicara, sampai nanti hari kiamat, ini tersisa sedikit. Yang tersisa lebih sedikit. Jadi Nabi Adam diturunkan, ya kan? Berarti beliau pertama kali orang yang ada di bumi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ini sudah sangat lama sekali. Kemudian dari Nabi Muhammad sampai dengan hari kiamat, ini tinggal sedikit saja. Sedikitnya seberapa? Mari kita lihat hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqa'ukum innama baqa'ukum." Tiada lain tinggal kalian di dunia ini. Fima salafa qablakum minal umam. Pada apa yang telah lewat dari umat-umat terdahulu. Kama baina salatil asri ila ghurubi syamsi. Itu seperti salat asar sampai tenggelam matahari. Ini ada yang memahami begini, dari awal dunia sampai kiamat, itu yang sudah lewat adalah seperti subuh sampai dengan apa? Asar. Nah kemudian dari masa Nabi Muhammad sampai kiamat, itu tersisa asar sampai maghrib saja. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan lebih sedikit daripada itu. Sayangnya kita nggak ngerti, dunia dulu mulainya tahun berapa? Kapan itu? Nggak ngerti kita. Kalau ngerti, maka mungkin bisa dihitung ya. Berarti tinggal sisa berapa kali, berapa ribu tahun akhirat ini, dunia ini. Ada yang memahami seperti itu. Tapi ada tafsir yang lain. Innama baqa'ukum fima salafa qablakum. Ini maksudnya dari sisi usia. Usia umat terdahulu panjang-panjang. Usia umat sekarang antara 60 sampai 70 tahun. Nah itu bagaikan dari subuh sampai dengan maghrib. Umat-umat terdahulu dari subuh sampai asar itu usia mereka panjang-panjang. Usia kita dari asar sampai maghrib. Nah, berapa kali itu? Tinggal dihitung aja ya. Dari asar jam 3 sampai maghrib. 4, 5, 6. 3 jam. Okay? Dari subuh dihitung. Sampai asar berapa? Nah, berapa kali lipatnya? Usia mereka panjang-panjang. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berapa lama pun kita hidup di dunia, ini hanyalah sangat sebentar sekali. Tadi pagi saya membaca biografi seorang ulama yang terkenal, Syekh Ibnu Tahir bin Ashur Ibnu Ashur, seorang ahli tafsir dari Maroko. Ternyata usianya 98 tahun. Makanya kok kitabnya sangat banyak, muridnya sangat banyak. Karena beliau sudah sangat cerdas plus usianya panjang.
Maka wajar kalau karyanya sangat banyak sekali. Beliau sudah mulai berfatwa sekitar usia 20 tahun, ya. Jadi sudah pinter memang, diakui oleh orang-orang. Memang keturunan kiai beliau. Nah, maka usia 98 tahun bagi kita sangat panjang, tapi ternyata kalau dibandingkan akhirat hanyalah sedikit saja. Apalagi kalau usia kita hanya 60 tahun, maka sisa waktu yang ada diberikan oleh Allah untuk kita sekarang ini, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. 48. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala menjadikan azab hadhil ummah, azab untuk umat Islam ini fid dunya, di dunia, yaitu al-qatla, berupa pembunuhan. Hadis riwayat Hal, itu adalah Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya. Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam karena punya dosa-dosa, maka Allah pun memberikan musibah atas gara-gara dosa-dosa mereka. Musibahnya apa? Al-qatl. Yang dimaksud al-qatl di sini saling bunuh antar umat Islam. Jadi kalau dulu ada peperangan antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, ada peperangan lagi antara Yazid bin Muawiyah dengan kelompoknya Ibnu Zubair, sama-sama orang Muslim, kok bisa perang begitu, bagaimana? Nah, itu gara-gara dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalau tidak melakukan dosa, nggak akan dibikin saling berperang antara umat Islam ini. Karena itu kita harus sadar bahwa kondisi tidak rukunnya umat Islam itu ya gara-gara dosa kita. Ada umat Islam, kelompok lain, kelompok pengajian lain nuduh kita. Nah, kita harus ngakui ini gara-gara dosa ini. Kalau nggak ada dosa, nggak ada begitu-begitu. Maka tuduhan jangan dilanjutkan dengan apa? Peperangan seperti ini. Karena al-qatl, pembunuhan, ini lebih ngeri lagi. Kalau hanya tuduhan saja, sementara yang dituduh berhenti, insya Allah tidak akan berlanjut kepada pembunuhan. Tapi kalau saling melempar tuduhan, nanti akan terjadi saling bunuh. Maka harus kita hindari peperangan antara umat Islam. Ini adalah tanda siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 49. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala menjadikan ma yakhruju, apa yang keluar, min bani Adam, dari manusia, masalan, sebagai perumpamaan, lid dunya, untuk dunia. Hadis riwayat Ahmad sahih. Yang dimaksud ma yakhruju, sesuatu yang keluar dari manusia, itu mohon maaf, maksudnya tai. Tai itu adalah perumpamaan untuk dunia, kata Nabi SAW. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, panjenengan makan apapun, selezat apapun, seindah apapun yang dimakan, kalau sudah masuk perut, nanti ketika keluar dari dubur, itu baunya nggak enak, tidak ada yang senang sama sekali. Loh, tadi yang dimakan itu kue tar lezat sekali. Ya tadi. Warnanya bagus merah. Ya tadi. Ketika keluar apa? Kuning, elek, ambune ra enak. Nah, dunia kayak begitu. Dikejar-kejar, dikumpul-kumpulkan. Begitu masuk kuburan nggak ada gunanya. Ditinggalkan begitu saja. Seperti kalau kita sudah makan, kenyang, habis itu mohon maaf BAB, pasti yang keluar ditinggalkan. Nggak mungkin ada orang BAB kemudian diplastiki goneh neng kamar, nggak mungkin. Udah dilepas. Nah, dunia kayak begitu, dikumpul-kumpulkan sebanyak-banyaknya, begitu kita mati nggak akan ke bawah. Nggak ada gunanya dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalath. Kalau ada orang mati, dia diikuti oleh 3. Tetapi kemudian yang 2 balik lagi ke rumah. Yatba'ul mayyita thalathah. Mengikuti mayit 3 orang, 3 hal. Fayarji'u thnani, yang 2 balik pulang. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tersisa cuma 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluh, diikuti ke kuburan oleh keluarganya dan hartanya, di antar mobil misalnya. Wa amaluh, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluh, lalu pulanglah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluh, dan tersisalah amalnya saja. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini hadis sangat penting untuk kita, bahwa ternyata yang paling inti untuk kita orang muslim adalah amal. Adapun harta, itu hanya dinikmati ketika di dunia. Dan di dunia hanya sementara. Kalau sudah mati, nggak bisa dinikmati lagi. Maka harta supaya bisa dinikmati ketika mati, sedekahkan.
untuk beramal, membantu orang yang fakir miskin, menyembuhkan orang sakit yang tidak bisa berobat, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Nah, ini semuanya adalah perkara-perkara yang menyebabkan harta kita menjadi bekal nanti di akhirat sehingga sampai ke bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan juga dengan kalimat yang lebih jelas. Qazzahahu. Rasul bersabda, "Inna mat'ama bani Adam, sesungguhnya makanan manusia, qad duriba mathalan lid dunya, dibuat oleh Allah sebagai perumpamaan untuk dunia ini. Wa in qazzahahu, meskipun dia hias-hiasi, wa mallahahu, dan dia bikin rasa yang lezat, dilezatkan oleh dia. Fangdur ila ma yasir, tapi lihatlah akhirnya menjadi apa." Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Nah, kalau dijelaskan akhirnya menjadi TA1, ditinggalkan oleh manusia, nggak ada yang mengambilnya sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali. Nah, seperti tadi, mati sudah, nggak ada gunanya sama sekali. Kalaupun dimasukkan dalam kuburan, misalnya, ini supaya di kuburan nyaman, maka disiapkan kasurnya sekaligus. Kasurnya yang dia beli dulu ketika masih hidup, 70 juta kasurnya, dimasukkan di kuburan. Apakah ada gunanya? Nggak ada gunanya. Karena kalau sudah masuk ke alam kubur, ini sudah alam lain. Kasur nggak ada gunanya sama sekali. 50. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ja'alani, menjadikan saya, abdan kariman, seorang hamba yang dermawan. Walam yaj'alni, dan tidaklah menjadikan saya, jabbaran, sebagai diktator, anidan, yang pembangkang atau pembantah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini termasuk hadis-hadis sababiyah, yaitu yang ada sababul wurudnya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr, sahabat Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi membawa hadiah. Ya Rasulullah, ini hadiah untuk antum. Nah, Rasulullah itu punya kebiasaan, kalau ada orang bawa sedekah, maka beliau katakan kepada sahabat-sahabatnya, silahkan ini dimakan. Beliau nggak ikut makan. Tapi kalau ada orang mengatakan, ya Rasulullah, ini ada hadiah, maka beliau ikut duduk, kemudian mengajak sahabat-sahabat ashabus suffah untuk makan bareng. Ayo makan bareng. Nah, di sini Abdullah bin Busr bawa makanan, dia katakan ini hadiah. Akhirnya Rasulullah ikut duduk di masjid, kemudian mengajak ashabus suffah untuk makan bersama. Dan ini dalil bolehnya kita makan di masjid, nggak ada masalah. Yang penting kebersihannya dijaga. Nah, kemudian pas makan itu, Rasulullah duduknya seperti duduk orang sholat itu. Duduk di antara dua sujud itu. Ya. Duduknya seperti orang sholat itu. Maka ada orang Arab desa merasa heran, makan kok duduknya kayak gitu. Itu kan duduknya budak itu. Ya. Masa kamu seperti budak saja? Nah, maka Rasulullah katakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan saya seorang hamba yang dermawan. Sehingga karena dermawan, maka beliau tidak makan sendiri hadiah tadi, tapi dimakan bersama-sama dengan orang-orang yang lain. Boleh juga kariman diartikan mulia, ya, tapi paling cocok ini diartikan dermawan. Karena ini pas sedang Rasulullah kasihkan makanannya kepada sahabat-sahabatnya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya hadis ini adalah mengajarkan kita sikap tawadhu'. Nabi makan tidak di atas kursi, tapi makannya di bawah lesehan. Kalau antum mampir di warung, di situ ada lesehan, ada kursi. Lebih bagus pilih yang lesehan. Meskipun kursi tidak terlarang. Tapi kalau pengen tawaduk seperti Nabi, maka Nabi maunya lesehan. Saya tambahkan hadis yang lebih jelas. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau makan itu biasanya lesehan. Karena adalah Nabi yajlisu, biasanya duduk alal ardi, di atas tanah, wa ya'kulu, dan makan alal ardi, di atas tanah, wa ya'taqilu syata, dan beliau sendiri yang memerah susunya kambing, wa yujibu da'watal mamluki ala khubzi syair, dan beliau mau datang ketika diundang oleh budak untuk makan roti biasa. Syair itu adalah gandum biasa, gandumnya orang-orang miskin. Diundang oleh orang miskin, makan di situ, yang dimakan cuma roti gandum. Beliau mau datang. Nah, ini adalah apa? Ketawaduan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Kalau di rumah antum sudah ada meja makan, ya nggak apa-apa.
Tetapi kalau tidak ada meja makan, saya pesankan, saya usulkan, nggak usah beli. Karena Rasulullah sukanya duduk dengan lesehan makannya. Jadi lebih bagus makan dengan lesehan, meskipun boleh. 51. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, jamilun maha indah, yuhibbu mencintai al-jamala, keindahan. Wa yuhibbu, dan mencintai ayyara, bahwa dia melihat athara ni'matihi, bekas nikmatnya, ala abdihi, kepada hambanya. Wa yubghidu, dan Allah membenci al-bu'sa, kemiskinan, maksudnya menampakkan kemiskinan. Wattaba'usa, dan menampak-nampakkan kemiskinan. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu mencintai sifat-sifat Allah. Allah sifatnya indah, maka Allah mencintai keindahan. Allah itu sifatnya dermawan, maka Allah mencintai kedermawanan. Allah itu adalah pemaaf, maka Allah itu mencintai permaafan. Jadi semua sifat-sifat Allah, Allah mencintainya. Sehingga para ulama katakan, kalau ingin dicintai oleh Allah, takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah sifat-sifatnya Allah. Allah punya sifat apa? Nah, kita tiru. Tapi ingat ya, sifat Allah ada dua macam. Ada yang cocok untuk Allah saja, ada yang cocok juga untuk manusia. Nah, kita disuruh meniru, maksudnya sifat yang kedua ini. Sifat yang cocok juga untuk para makhluk. Adapun yang hanya cocok untuk Allah, tentu saja kita tidak disuruh untuk menirunya. Kemudian kalau Allah memberikan kita nikmat, maka Allah itu senang kalau Allah mengetahui bekas nikmatnya tadi. Panjenengan dulu miskin, motornya jelek, ketika rezekinya sudah ditambah oleh Allah, penghasilannya lebih banyak lagi. Nah, motor jelek itu disingkirkan, beli motor yang lebih bagus lagi, sehingga orang melihat itu tidak merasa kasihan sama antum. Bukan untuk memamerkan kekayaan, bukan, tapi untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau masih kita pakai motor yang jelek itu, orang masih mengira kita miskin seperti dulu, sehingga mereka masih memikirkan kita bagaimana membantu kita, padahal kita sudah tidak perlu dibantu lagi. 52. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, jamilun maha indah, yuhibbu mencintai al-jamala, keindahan, wa yuhibbu, dan mencintai ma'aliyal akhlaki, akhlak-akhlak yang tinggi, wa yakrahu, dan membenci safsafaha, akhlak-akhlak yang rendahan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang baik, itulah yang dimaksud akhlak yang tinggi. Ada akhlak yang jelek, itulah yang dimaksud akhlak yang rendah. Misalnya apa? Pemberani, nah itu adalah akhlak yang tinggi. Penakut, itu akhlak yang rendah. Dermawan, itu akhlak yang tinggi. Bakhil, itu akhlak yang rendah. Pemaaf, itu akhlak yang tinggi. Pemarah, tidak suka memaafkan, pendendam, itu adalah akhlak yang rendah. Nah, maka semua yang rendah-rendah mari kita singkirkan. Semua yang tinggi-tinggi mari kita ambil. Istilahnya dalam ilmu tasawuf adalah tahliyah wa takhliyah. Tahliyah pakai hak, ini artinya menghiasi diri. Menghiasi dengan apa? Dengan akhlak-akhlak yang tinggi. Takhliyah pakai kha, itu apa? Mengosongkan diri. Mengosongkan dari apa? Dari akhlak-akhlak yang rendah. Jadi ringkasnya orang baik itu kalau bisa mengumpulkan tahliyah sama takhliyah. Kalau dia tahliyah tapi akhlak jeleknya masih ada, nah, itu belum bagus. Bagusnya kalau takhliyah plus tahliyah. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak paling sempurna adalah siapa? Rasulullah. Rasulullah itu dermawan, tidak pernah pelit. Rasulullah itu pemberani, tidak pernah takut. Rasulullah itu pemaaf, tidak pernah dendam, dan seterusnya. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau itu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Ini dipuji oleh Allah. Makanya sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengatakan wa innaka la'ala ilmin ghazir, engkau sungguh ilmunya luas, enggak. Maka ada orang ilmunya luas tetapi akhlaknya jelek, dengan orang yang akhlaknya bagus meskipun ilmunya tidak luas. Ini lebih utama yang akhlaknya bagus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang
memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 53. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala jawadun, maha dermawan, yuhibbu, mencintai al-juda, kedermawanan, wa yuhibbu, dan mencintai ma'ali al-akhlaqi, akhlak yang tinggi, wa yakrahu sifsafaha, dan membenci akhlak yang rendah. Sama ya? Maka semestinya ini tidak usah ditampilkan lagi. Insyaallah akan saya hapus pada naskah yang berikutnya karena isinya sama. 54. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala habasa, telah menahan an Makkah, dari kota Makkah, al-fila, gajah. Gajah ini maksudnya gajahnya Abraha. Wasallata, dan Allah menjadikan berkuasa, alaiha, terhadap Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minin, dan orang-orang beriman. Ini maksudnya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Alla, ketahuilah, fa innaha, maka sesungguhnya Mekah, lam tahilla, tidak halal, li ahadin qabli, untuk seorang pun sebelum saya. Artinya Mekah itu adalah tanah haram. Kalau tanah haram tidak boleh perang di dalamnya, harus aman di Mekah, nggak ada perang. Wala tahillu, dan tidak halal, li ahadin, untuk seorang pun, ba'di, setelah saya. Alla, ketahuilah, wa innaha, dan sesungguhnya Mekah, halat, itu hanya halal, li, bagi saya, untuk melakukan peperangan padanya, sa'atan, sesaat saja, min naharin, dari waktu siang. Maksudnya dari waktu duha sampai waktu asar, itulah penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah malam-malam berangkat ke Mekah, kemudian sampai di Mekah duha, menaklukkan kota Mekah. Kemudian selesainya sampai asar. Kemudian setelah ahli Makkah semuanya masuk Islam, Rasulullah katakan, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan semuanya pergi, semuanya sudah bebas, tidak ada yang saya hukum, karena sudah semuanya masuk Islam, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jauh-jauh hari sebelum Rasulullah menang. Pada surat Al-Balad, ayat yang kedua. Wa anta, dan engkau wahai Nabi Muhammad, hillun, akan halal untuk melakukan peperangan atau penaklukan, bihadzal baladi, pada kota Mekah ini. Ini ayat turunnya jauh sebelum terjadi apa? Fathu Makkah. Maka para ulama katakan ini termasuk ayat mukjizat, di mana ketika ayatnya turun Nabi belum melakukan hal tersebut. Tapi setelah lama kemudian tahun 8 Hijriah ternyata terbukti sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, alla, ketahuilah, wa innaha, dan sesungguhnya Mekah, saati hadhihi, pada saat saya ini, haramun, sudah menjadi haram lagi. La yuhtala, tidak boleh dicabut, syaukuha, duri-durinya. Jadi pohon-pohon yang berduri, duri-durinya dicabuti, nggak boleh. Wala yu'dadu, dan tidak boleh ditebang, syajaruha, pohon-pohonnya. Ini maksudnya pohon-pohon yang tumbuh sendiri. Tapi kalau pohonnya kita tanam, kemudian setelah itu kita tebang, nggak ada masalah. Kalau ada pohon tumbuh sendiri, tetapi mengganggu, apakah boleh ditebang? Boleh. Jadi misalnya ada pohon tumbuh sendiri, sementara area itu adalah tempat tanah kita, warisan. Kita ingin bangun rumah di situ. Apakah tidak boleh menebang pohonnya karena akan dibangun rumah? Boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh ada madarat dan tidak boleh saling memadarati. Nah, maka sesuatu yang madarat boleh untuk dihilangkan berdasarkan hadis ini. Wala yultaqatu, dan tidak boleh diambil saqitatuha, luqatahnya, barang yang jatuhnya di Mekah, illa limungsidin, kecuali untuk orang yang mengiklankan saja. Nah, jadi ini khusus untuk Mekah. Kalau ada HP misalnya jatuh di Mekah, diiklankan 1 tahun, belum ada yang datang, nggak boleh dimiliki. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai pemiliknya menemukannya. Adapun kalau di selain Mekah, maka kita cukup mengiklankan 1 tahun. 1 tahun nggak ada yang datang, kita pakai, nggak ada masalah. Kita jual, nggak ada masalah. Wa man qutila, dan barang siapa yang dibunuh, lahu, baginya, qatilun, seseorang yang terbunuh, fahuwa, maka dia bi khairin nadharaini, yang terbaik dari 2 pilihan. Jadi suruh milih di antara 2 pilihan.
Imma ayyuqal, ada kalanya dia diberi diat. Diat itu ganti rugi 100 ekor onta. Wa imma ayyuqada, dan ada kalanya dikisos ahlul qatili, pelaku pembunuhan terhadap korban, ya. Ahlu pembunuh, al-qatili terhadap si korban. Jadi kalau ada keluarga, ada satu keluarga, seseorang diantaranya dibunuh, ya. Nah, maka keluarga tadi boleh menuntut salah satu dari dua. Kisos boleh, diyat juga boleh. Kisos ini hanya boleh ketika memenuhi syarat. Syarat pertama, pembunuhannya harus sengaja. Kalau pembunuhannya tidak sengaja, nggak boleh kisos. Syarat kedua, darahnya harus kesekufu, selevel. Kalau ada orang muslim membunuh orang kafir, nah ini darahnya nggak selevel, maka tidak boleh orang muslim dikisos gara-gara membunuh orang kafir, nggak boleh. Meskipun muslim tidak boleh membunuh orang kafir, nggak boleh, ya. Tetapi kalau membunuh, maka tidak ada kisos padanya. Kemudian syarat yang ketiga, semua ahli waris sepakat untuk dipilih kisos. Kalau ada 10 orang ahli waris, 9 pilih kisos, tapi satunya paling kecil pilih diat. Ini yang dimenangkan yang pilih diat ini. Kalau dia punya 10 anak, 9 anak sudah dewasa, satunya masih bayi. Ini yang bayi disuruh nunggu dulu sampai dewasa. Kalau sudah dewasa, dia diberitahu, dulu bapakmu dibunuh oleh orang ini. 9 masmu pengen dia dikisos. Si bayinya setelah dewasa dia mengatakan, saya nggak mau kisos, saya maunya diat. Dimenangkan yang ini, Pak. Padahal sudah nunggu berapa lama, ya. Ini anak bayi ditunggu sampai dewasa, setelah dewasa malah milih diat. Dimenangkan diat. Maka Islam bukan agama yang harus darah, yang suka membunuh, tidak. Tapi Islam adalah mengajarkan keindahan. Karena di dalam masalah kisos pun ada aturan-aturan yang sangat ketat seperti yang saya sampaikan. Terakhir 55. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan al-khamra, miras, wa thamanaha, dan harganya. Wa harrama, dan mengharamkan al-maitata, bangkai, wa thamanaha, dan harganya. Wa harrama, dan mengharamkan al-khinzira, babi, wa thamanahu, dan harganya. Hadits riwayat Abu Dawud. Jadi ringkasnya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka diharamkan juga untuk diperjualbelikan. Karena itu, kalau panjenengan meyakini rokok haram, rokok hukumnya apa? Haram. Kalau panjenengan meyakini haram, tidak boleh untuk apa? Menjual. Menjual juga haram. Panjenengan meyakini bahwasanya cacing untuk obat adalah haram, maka tidak boleh menjual cacing untuk obat. Panjenengan meyakini bahwasanya makan tokek untuk obat adalah haram, tidak boleh menjual tokek untuk obat. Tapi kalau meyakini itu adalah makruh, berarti menjualnya juga makruh. Jadi hukum menjualnya sama dengan apa? Memakannya. Kalau haram-haram, makruh-makruh, halal-halal. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat jelas sekali. Beliau mengatakan, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin, apabila mengharamkan kepada suatu kaum, akla syai'in, untuk memakan sesuatu, harrama alaihim thamanah, Allah haramkan harganya alias tidak boleh diperjualbelikan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kalau dimanfaatkan masih bisa. Bangkai misalnya. Kita punya ayam, ayamnya mati. Jadi bangkai. Diperjualbelikan nggak boleh. Dimanfaatkan untuk makanan lele di kolam kita, boleh. Tetangga kita punya lele, kita berikan. Nih, ada bangkai ayam. Kita berikan gratis, boleh. Kalau kita jual nggak boleh. Ini ada 10 bangkai ayam nih. Satu bangkai 10.000, haram. Kalau kita berikan kepada dia gratis, kemudian dia berterima kasih, akhirnya dia nyidukkan lele, diberikan kepada kita. Ini Pak, silahkan untuk digoreng di rumah. Halal. Karena ini bukan apa? Jual beli. Tapi takrimah namanya. Menghormati orang yang sudah memberikan sesuatu kepada dia. Nggak ada masalah seperti ini. Bukan haram karena bukan jual beli. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.